bro sis semuanya, ketemu lagi di channel Cerita Film, channel hiburan yang mereview alur cerita film. Jangan lupa selalu siapkan kopi hitamnya ya, dan jangan terlalu banyak gula karena hidup tidak selalu manis, kadang ada pahit-pahitnya. Kali ini Mimin akan ngedongeng film Free Guy, sebuah film komedi laga Amerika besutan dari sutradara Shawn Levy. Film ini menampilkan Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer sebagai Melly, dan Joy Carey sebagai Case, serta aktor Hollywood lainnya. Tak usah banyak terocos ya, kita mulai saja bioskop mininya. Ini dia alur ceritanya. Pagi yang cerah, karakter NPC bernama Guy terbangun dari tidurnya kemudian bersiap untuk berangkat ke kantor. Dan tak pernah lupa dia mampir ke warung kopi Mbak Marsina dan memesan kopi dan gula. Setelah itu dia berangkat ke bank dan bertemu dengan temannya Budi, kemudian ngobrol sebentar dan terjadilah hal yang setiap hari dialaminya, yaitu perampokan bank yang dilakukan oleh para player atau pemain pada video game. Guy dan si Budi juga cuma diem-diem aja setiap terjadi hal tersebut, malah tiarap seolah tidak terjadi apa-apa. Di tempat lain, karakter Molotov Girl sedang menginterogasi pria bermasker kain. Dia meminta sebuah benda misterius. Kemudian, si pria bertopeng itu menyerahkan benda misterius tersebut dan kemudian dengan santuinya, si gadis itu menembak. Cantik Molotov Girl kemudian pergi jalan-jalan menyusuri kota dan tidak sengaja bertemu dengan si teller bank, yaitu Guy dan Pak Budi yang habis makan siang di warung Padang. Dan Guy langsung terpesona pada pandangan pertama, tapi Pak Budi mengingatkan bahwa Guy tidak bisa mendekati karakter yang berkacamata itu karena ini melanggar hukum versi dunia mereka. Guy tidak peduli dan nguntit dari belakang gadis impiannya tersebut. Dan saking matanya yang tak mau berkedip melihat cewek idamannya, tanpa sengaja Guy pun tertabrak kereta api. Kasian ya, mati gara-gara perempuan. Sementara itu di dunia nyata, pemain dari karakter Molotov Girl bernama Melly sedang diusir dari warung karena numpang wifi terlalu lama. Padahal dia cuma jajan dikit doang. Di keesokan harinya, Guy kembali bangun dari tidurnya dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Guy mampir ke warung Mbak Marsina dan memesan kopi tubruk. Sontak mbaknya itu dan seisi warung pun kaget karena itu di luar program mereka. Lalu Guy bilang ini cuma bercanda, namun mbaknya itu merasa tertantang dan ingin mencoba menu baru untuk warungnya tersebut. So, siapa takut? Sampainya di kantor bank tersebut, seperti biasanya, lagi-lagi ada perampokan bank. Guy tidak peduli, malah dia memikirkan gadis impiannya itu. Dan tanpa sengaja dia melihat Molotov Girl dari balik jendela yang sedang melenggang di jalan kantornya itu. Di tengah aksi perampokan bank, Guy mencari cara untuk PDKT dengannya dan muncullah ide untuk merebut kacamata dari si perampok yang ternyata dimainkan oleh anak kecil yang rebutan laptop dengan adiknya. Guy berhasil merebut kacamata perampok kemudian mencobanya dan sontak dia sangat-sangat terkejut karena melihat dunia dengan berbagai menu pilihan di dalamnya. Lalu Guy mengambil sebuah kotak P3K dan celing, dengan ajaib hidungnya yang penyok langsung sembuh total dan badannya terasa berstamina. Tiba-tiba ada orang jatuh dari langit dengan menggendong uang dan uangnya berceceran. Dan diambillah uang tersebut. Betapa terkejutnya Guy karena saat dia cek saldo rekening ATM-nya ternyata saldo uangnya bertambah sangat banyak. Akhirnya Guy mampir ke sebuah toko sepatu dan dia ingin membeli sepatu impiannya. Dan akhirnya kebeli juga tuh. Dan walaupun sebenarnya sepatu ini hanya bisa dibeli oleh player dan tukang tokonya pun terkejut, kok bisa NPC beli sepatu semahal itu ya. Balik ke dunia nyata, sebuah perusahaan game yang bernama Sanomi melihat kejanggalan pada Guy. Si kreator game bernama Walter Case dan Moser kemudian berusaha memeriksanya.
Mereka mengira mungkin itu ulah tukang cheat. Kemudian mereka masuk ke dunia game, memainkan karakter polisi dan cosplay kelinci berwarna pink. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengejar Guy. Guy bertanya kepada mereka sambil kabur di tengah berondongan selfie milik polisi dan kelinci nakal. Sepatu Guy kemudian tiba-tiba sangat berfungsi dan bereaksi memunculkan opsi untuk melompat lebih tinggi. Dan akhirnya Guy melompat ke balkon tertinggi gedung tersebut. Monster kemudian melakukan cheat membuat anak tangga untuk mempercepat pengejaran menangkap Guy. Namun, lagi-lagi Guy bisa lolos dan melompat dari atap gedung dan terjatuh ke jalan tapi masih selamat berkat bubble wrap pelindungnya. Hingga akhirnya mobil polisi datang dan menabrak tubuhnya. Case dan Moser mengira mereka sudah menyingkirkan si tukang cheat. Saat Case pulang kerja, ternyata Melly sudah menunggu di kamar kosnya dan ternyata sebenarnya mereka udah berteman dekat sejak lama. Melly mengatakan bahwa sebenarnya Free City itu aslinya adalah buatan mereka. Tapi kenapa sekarang malahan Antoine yang memilikinya sementara Case hanya menjadi kulinya? Melly mengatakan bahwa sistem engine AI milik mereka masih ada di dalam game Free City dan salah satu pemiliknya ada di karakter gamers legendaris yang sudah dikalahkan. Bagi Melly, sistem engine tersebut sangat penting karena bisa untuk membuat game berjenis yang sama dan bosnya, Case yaitu Antoine tersebut sudah membuat Free City versi terbarunya yang artinya bosnya sudah meniru dan menipu mereka. Pada malam harinya, Melly kembali memainkan Free City dengan memerankan karakter Molotov Girl untuk mencoba mengambil kode engine AI-nya. Dia mencoba menyusup ke markas gamers legendaris level tertinggi yang juga seorang YouTuber. Dari belakang, Guy tiba-tiba muncul dan membuat kegaduhan. Hingga musuh pun mengetahui keberadaan mereka dan langsung memberondong mereka. Melly pun akhirnya kabur lewat pintu Doraemon bersama Guy. Dan membawa Guy ke markasnya yang berisi banyak mobil keren. Kemudian Guy menawarkan diri untuk membantu Melly mencuri engine AI-nya. Melly justru mengejaknya karena Guy masih berada di level terendah. Melly pun meminta Guy untuk menaikkan level gamenya. Demi memikat hati gadis impiannya tersebut, Guy pun mulai beraksi seperti menolong warga sipil, menghajar pembuat onar, menangkap perampok, dan masih banyak aksi heroik lainnya. Aksi yang dilakukan Guy menarik perhatian para gamer di dunia nyata dan dengan singkat karakter Guy viral karena game YouTuber ramai membahasnya. Guy pun mulai mempunyai fans di dunia nyata. Dia pun heran bagaimana mungkin karakter NPC bisa berinteraksi seperti karakter player. Guy kemudian kembali lagi ke kantornya dan menemui sahabat karibnya yaitu Pak Budi. Dan lagi-lagi ada player yang akan melakukan misi perampokan bank. Dengan sigap, Guy kemudian langsung merebut senjata dan mengambil kacamatanya dan memberikannya kepada Pak Budi untuk mencobanya. Agar Pak Budi bisa melihat seperti apa yang Guy lihat. Namun Pak Budi menolak karena dia sudah nyaman dengan pekerjaannya. Di sisi lain, Melly meminta bantuan kepada Case untuk menyusup kembali ke markas gamer level tertinggi pemegang kode engine AI mereka. Setelah Melly menyusup dan menemukan engine AI-nya, para penjaga markas datang dan langsung menyerangnya. Engine AI-nya pun akhirnya terjatuh dan tiba-tiba dengan sangat cool, Guy muncul dengan motor RX-nya dan Melly pun kaget gak nyangka. Namun sayang, para penjaga lain mulai berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak dan akhirnya mereka pun memilih untuk kabur dengan cara Melly ngebonceng tuh ya ke Guy dan Guy duduk di depannya. Sebalik, tapi Melly yang duduk di depannya. Lalu mereka menerobos jendela dan terbang dengan motor RX-nya. Sementara itu di dunia nyata si Afnan sudah mengetahui karakter NPC Guy yang sekarang menjadi viral karena aksi heroiknya. Lalu Afwan memberitahu semua karyawan kalau akan merilis
game Free City versi terbarunya dan terpaksa semua karakter NPC yang ada Free City lama akan dihapus. Artinya Guy dan teman-temannya akan mati dan kota akan hancur. Balik ke game Free City, Guy membawa Sota Melly dan mengajaknya ke markasnya, dan betapa terkejutnya Melly setelah melihat koleksi Guy menjadi orang kaya baru dengan koleksi mobil dan motornya. Yang artinya Guy telah naik level dengan sangat cepatnya. Sampai Melly pun bertanya-tanya, siapa player di balik Guy ini? Kok bisa dia naik level secepat ini, bahkan jauh melebihi Melly itu sendiri? Si teller bank pun ini bingung dia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Aku adalah Guy, bukan orang lain. Tidak ada orang lain selain aku. Mereka kemudian jalan-jalan ke taman kota dan Guy membelikan Melly es krim rasa singkong yang warnanya pink, dan mereka ngobrol sambil ketawa ke TV. Ngobrolin kehidupan, ngobrolin utang, dan lain-lainnya. Seperti halnya cerita sinetron, mereka pun semakin dekat dan sampai akhirnya karakter NPC Guy ini ingin mencium Melly. Melly pun bengong campur bahagia. Karena sebenarnya karakter NPC tidak ada opsi untuk mencium, dan terjadilah sesuatu yang disensor. Melly di depan komputer pun ikut ngiler dan menelan ludah. Karena sudah malam, akhirnya mereka menyudahi dulu pacarannya dan Melly membeli kode kepada Guy untuk pacaran lagi di malam minggu. Sementara itu di kantor Sonomi, Case merasa penasaran untuk mengecek data Guy, dan betapa terkejutnya dia bahwa Guy ini berkembang dengan pesatnya. Jadi datanya berkembang dengan pesat dengan sendirinya. Selain itu juga Mbak Marsina yang sekarang sudah jago membuat kopi racikannya itu ikut berkembang. Hal ini membuktikan bahwa kode engine AI milik mereka yang diambil oleh bosnya berkembang di dalam game Free City. Melly masuk lagi ke Free City dan seperti biasa menggunakan karakter Molotov Girl dan membawa Guy ke sebuah ruangan yang terpajang banyak layar monitor besar, di mana itu adalah showroom, dan semua karakter dari game Free City itu muncul di papan hologram tersebut dan merupakan tempat para player untuk memilih karakter untuk dimainkannya. Dan betapa terkejutnya bahwa Guy sebenarnya adalah hanya karakter video game dan dia biasa menjadi bahan bulian para player yang menjadi pemain di game ini. Mendengar hal tersebut, Guy terlihat murung. Kok bisa ya, ternyata kehidupannya cuma pemain di video game. Melly kemudian memberitahu Guy bahwa kota Free City akan segera hancur, maka ajaklah warga kota untuk pindah dari kota tersebut. Guy kemudian pergi ke pantai dan dia pun akhirnya percaya karena ada pembatas dari kotanya setelah dia mencoba melempar batu. Kemudian Guy pergi ke rumah Pak Budi untuk ngobrolin masalah tersebut dan memberitahu bahwa dalam beberapa hari ke depan kota Free City akan dihancurkan. Ya, kemudian meminta bantuan Pak Budi untuk mengajak penduduk kota melarikan diri. Tapi Pak Budi sepertinya tidak percaya pada omongan Guy. Kemudian ditemani Pak Budi, Guy akhirnya pergi ke markas gamer level tertinggi pemegang engine AI milik Melly. Dan betapa girangnya si gamer YouTuber ini karena bertemu langsung dengan karakter NPC yang bisa aktif sendiri tanpa player di baliknya. Setelah berdiskusi dan ngobrol, akhirnya si player yang ternyata juga seorang YouTuber ini dengan senang hati memberikan apa yang dibutuhkan oleh Guy dengan cuma-cuma. Jadi kesimpulannya bahwa musyawarah sampai mufakat itu jauh lebih baik daripada berkelahi. Akhirnya Guy menyerahkan engine AI-nya kepada Molotov Girl yang dimainkan oleh Melly. Dan si Guy ini menjadi semakin viral dan semua game YouTuber membahasnya sampai tercium oleh Afwan Bos perusahaan Sonomi. Afnan pun mengamuk-ngamuk di kantornya karena karakter Guy ini akan berbahaya atau mengancam Free City edisi keduanya. Lalu Afwan menyuruh Moser untuk merestart semua karakter yang ada di game tersebut. Dengan menggunakan engine AI-nya, kemudian Molotov menunjukkan kepada Guy kemungkinan letak pulau yang merupakan sequel dari Free City kedua. Guy mengatakan seperti pernah melihat pulau tersebut, tapi di mana ya?
Kemudian Mouser melakukan tugasnya untuk mereboot semua karakter yang ada di dalam game Free City dan semuanya pun berhenti kecuali Guy. Perlahan, kota mulai menghilang dan semua gamer di seluruh dunia pun menjadi panik. Guy kemudian kembali menjalani kehidupannya seperti semula, bangun tidur, nontonin ikan, berangkat kerja, dan bahkan tidak mengenal Molotov Girl yang sebelumnya pernah ciuman dengannya. Melly pun berusaha meyakinkan Guy tapi dia tetap tidak mengenalnya. Duh, repot juga ya kalau udah jadi kayak gini. Kemudian Melly meminta bantuan Case untuk menyadarkan Guy agar mengingatnya kembali dan Case menjelaskan bahwa sebenarnya Guy ini adalah karakter di mana dia selalu mencari wanita idamannya, yaitu Molotov Girl. So, akhirnya Melly masuk lagi ke Free City dan tanpa basa-basi langsung merampok bank dan menculik Guy, dibawa ke sebuah Guy sempit. Dan terjadilah adegan kiss-kissan itu. Duh, agresif banget nih cewek ya. Dan secara otomatis Guy teringat kembali kenangan-kenangan indah bersama Molotov Girl yang pernah makan es krim bareng rasa singkong. Guy kemudian membawa Melly ke apartemennya dan menunjukkan kemungkinan letak dari pulau yang mereka cari. Melly dan Case mencoba mencari-cari letak dari pulau tersebut dan Case memperkirakan ada di seberang pantai kota. Menyuruh Guy untuk mengumpulkan warga kota dan mengajaknya bermigrasi pindah ke pulau terbarunya karena kota Free City akan segera dihancurkan oleh Afwan. Guy dan Molotov berkampanye bak caleg di depan warga kota dan mengatakan bahwa kota ini akan segera hancur. Maka kalian harus pindah segera ke pulau terbaru. Molotov Girl ikut meyakinkan mereka dengan menguatkan perkataan Guy. Sementara itu di kota Free City para player dibuat bingung karena semua karakter NPC tidak ada di tempatnya. Mereka menghilang dan kota sepi tanpa aktivitas. Dan ternyata mereka sedang ngumpul di warung Mbak Marsinah dan sekarang menunya sudah banyak sekali. Ada pisang goreng, kentang goreng, aneka gorengan, ada mendoan, bakwan, tahu bulat, isi goreng 1005. Sementara itu, Afwan menyuruh Mouser untuk mencari keberadaan Guy dan ternyata dia sedang pacaran dengan Molotov di mobil barunya. Afwan menyuruh Mouser untuk merekayasa bencana di kota untuk membunuh mereka berdua dan terjadilah gempa gedung di mana-mana hampir berhimpitan dan hancur menghimpit mobil mereka. Dan mirip seperti adegan Fast and Furious, dengan bantuan Case akhirnya Guy bisa lolos dari kematiannya. Keren sekali. Di kantor Konami terjadilah perdebatan antara bos dan karyawannya. Afwan mengklaim bahwa Free City kedua akan segera launching dan Free City versi lama akan hancur. Dan Afwan pun mengakui bahwa dia mengcopy engine AI mereka untuk menciptakan Free City kedua. Case tidak tinggal diam dan membuatkan jembatan untuk menyeberangkan karakter Free City lama ke pulau yang terbaru agar para karakter ini tidak mati. Kemudian Afwan menyuruh Mouser untuk mengeluarkan centeng Free City untuk menghajar Guy. Sementara itu, Molotov Girl mulai menghilang dan berpesan kepada Guy untuk membawa pergi penduduk kota. Free City akhirnya mulai hancur dan terjadilah kepanikan di seluruh dunia. Diam-diam Case melakukan siaran langsung dan menyiarkan aksi heroik Guy agar bisa ditonton oleh seluruh dunia. Tiba-tiba muncullah Mas Dedi dengan tubuh besarnya. Dia adalah preman kampung Free City dan kemudian muncul juga Pak Budi yang mencoba membantu Guy dan Budi pun ikut dihajar oleh Dedi. Dengan mudahnya Budi diangkat dan dilempar oleh Dedi. Setelah terlempar, tiba-tiba Guy menemukan kacamatanya dan langsung mengeluarkan tameng milik Captain America. Kemudian gantian menghajar Dedi dengan pukulan Hulk-nya. Kemudian Guy mengeluarkan pedang Star Wars-nya yang mirip es lilin dan menghajar Mas Dedi.
Mas Dedi pun akhirnya kewalahan sampai terpental. Karena sudah lelah bertarung, Guy kemudian memasangkan kacamatanya ke Dedi dan Dedi pun terkejut melihat apa yang selama ini Guy lihat. Dedi pun menarik kegirangan. Kembali mencoba menyeberangi jembatan dan Afwan tak tinggal diam. Dia berusaha menghentikan Guy dengan cara menghancurkan perangkat kerasnya dengan tujuan mempercepat kehancuran Free City beserta semua penghuninya. Mulai hancur dan dengan sekuat tenaga Guy terus berlari dengan Pak Budi di tengah mulai hancurnya jembatan yang dipijaknya. Hingga akhirnya Budi terjebak dan menyerah dan menyuruh Guy untuk meninggalkannya. Sementara itu, penduduk Free City yang masih hidup berlarian dan berkumpul di gedung terakhir yang masih tersisa dan bertahan di sana. Atas aksinya, Guy kembali viral di seluruh dunia dan semua stasiun televisi menyiarkannya secara live, termasuk di dalam stasiun TVRI Kita Tercinta. Guy akhirnya berhasil mencapai ujung jembatan dan melompat ke pulau yang merupakan Free City kedua, mengajak Afwan untuk berdamai dengan mengizinkan Afwan tetap memiliki Free City keduanya dengan syarat engine AI menjadi milik Melly dan Case sebagaimana mereka menjadi pencipta awal. Singkat cerita, muncul berita di TV ramai dengan terjadinya kemerosotan penjualan pada Free City sequel keduanya dan Afwan dikerubuti wartawan atas kejadian itu. Sedangkan Mouser memilih bergabung dengan Melly dan Case untuk membangun Free City terbarunya yang mereka beri nama Free Life. Yang artinya karakter NPC di sini bebas dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi tetapi bisa mengatur hidupnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Case mengajak Melly keluar tapi Melly justru ingin masuk ke Free City. Dan akhirnya dia sadar bahwa Case menciptakan karakter Molotov dan Guy itu untuk menggambarkan perasaannya kepada Melly. Dan akhirnya Melly pun tersadar. Melly akhirnya mengejar cinta sejatinya di dunia nyata, yaitu Case itu sendiri. Kehidupan baru tampak terlihat di Free Life di mana sekarang Dedi berteman dengan Guy dan penduduk Free Life beraktivitas dan nampak bahagia dan menyusul Pak Budi yang memilih untuk resign dari pekerjaannya dan memilih hidup bebas. Kemudian film pun berakhir. Ada banyak nilai yang bisa kita simpulkan dan kita ambil sebagai pelajaran dari film ini, yaitu diantaranya bahwa kita jangan meniru semua adegan yang ada di video game seperti merampok bank, membuli orang lain, tembak-menembak, dan tindakan kejahatan lainnya. Kecurangan dan kelicikan pada akhirnya akan kalah juga. Dan menghargai teman serta persahabatan. Kemudian ternyata jodoh memang di tangan Tuhan, iya nggak sih guys? Oke, Akang Teteh, Mas, Mbak, dan Bro Sis, terima kasih sudah stay tune sampai akhirnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.